iman itu kan ada derajatnya. Iman itu ada darajatnya. Sesuai dengan ma'rifah, pengenalan kita terhadap Allah. Tidak semua orang itu sama mengenal Allah sehingga imannya pun satu derajat, satu kedudukan, tidak. Lah apa sama iman kita dengan imannya para ulia, imannya orang awam dengan imannya para ulama, ya. Imannya orang biasa dengan imannya para nabi, jelas tidak sama. Jadi di dalam keimanan itu ada marotib, ada kedudukannya yang berkelas-kelas, ya. Sebagaimana yang ada di kitab itu disebutkan sahabat Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah berbincang-bincang sama Rasulullah, yang menunjukkan ketinggian dan keluhuran iman beliau dan begitu dalamnya ma'rifah pengenalan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suatu pagi ketemu dengan Rasulullah, Mu'adz bin Jabal ditanya, "Kaifa asbahta?" Qala asbahtu mu'minan. Aku di pagi ini dalam keadaan iman. Kemudian kata Nabi, "Inna likulli qaulin misdaqan wa likulli haqqin haqiqah." Ya. Setiap ucapan itu, ya, setiap pengakuan, ya, itu ada buktinya. Perlu membutuhkan apa? Bukti. Nanti ngaku apa? Ngaku beriman, buktinya apa? Yang membenarkan keimananmu itu. Setiap pengakuan, setiap ucapan itu butuh bukti. Untuk kebenarannya bukti itu butuh hakikoh. Artinya benar-benar bukti itu nyata, real, sesuai, tepat. Ya, karena setiap bukti itu, ya, kadang tidak sesuai dengan yang terjadi. Setiap pengakuan butuh bukti, ya, bukti yang benar. Setiap kebenaran itu ada hakikohnya, ada kebenaran yang mutlak, yang sejati. Terus apa buktinya ucapanmu bahwa kamu beriman itu? Panjang lebar, ya. Salah satunya, saya itu ya Rasulullah tidaklah berada di pagi hari, ya, kecuali saya tidak punya sangkaan bakal bisa lanjut umur saya sampai sore, sampai malam. Dan ketika saya di sore hari, malam hari, saya juga tidak bisa menyangka, memperkirakan bahwa saya akan terus hidup sampai pagi hari. Artinya, ya, semua orang itu benar-benar tidak tahu tentang ajalnya. Dan tidaklah saya melangkahkan satu kaki, terkecuali saya juga tidak bisa memastikan kaki yang satunya ini bisa nyusul apa enggak. Ya, benar-benar semua makhluk itu di bawah tangannya Allah, di bawah kuasanya Allah. Ya. Kemudian saya juga diperlihatkan, ya, bagaimana itu siksaannya neraka, bagaimana itu kenikmatan yang ada di surga. Kata Nabi, arafta falzam. Faqad arafta falzam. Sekarang kamu udah ngerti, ya, sekarang kamu sudah faham, maka lazimilah terus, ya, perdalam pengenalanmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Arafta falzam, arafta ini ma'rifah. Ya. Padahal yang diungkapkan di awal itu tentang keimanan. Ya, artinya apa? Irtiqaul iman itu sesuai dengan qadril ma'rifah. Ya. Tingginya keimanan manusia yang dicontohkan di situ di riwayat adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Keimanan yang tinggi sesuai dengan apa? Qadrul ma'rifah. Ya. Sesuai dengan pengenalan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga, ya, semakin orang itu memiliki ma'rifah yang dalam kepada Allah, maka semakin tinggi pula keimanannya. Nah, semakin tinggi keimanan, dia akan mendapatkan hal-hal, ya, yang orang lain nggak dapat. Pada umumnya orang nggak bisa merasakan, dia akan merasakan itu. Nah. Adapun permasalahan yang bisa dijawab melalui sumber ilmu syariat ataupun akidah yang bisa ditulis di dalam kitab,
itu sebenarnya sudah kami jelaskan di kitab Ihya Ulumuddin, kata beliau. Di sini akan kami bahas sedikit daripada perkara tersebut. Ya. Ada 4 hal yang wajib kalian tempuh, wahai orang yang salikin, wahai orang-orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala. Yang pertama, i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Setiap orang harus memiliki i'tiqad, akidah yang benar, yang sahih. Tidak ada bid'ahnya di situ. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus taubat kepada Allah, taubatun nasuh. Ya, taubat yang nasuh, yang memenuhi syarat-syaratnya taubat. La tarji' ba'dahu ila zallah. Setelah taubat nasuh, ya, taubat yang benar-benar taubat muhaqqaqah bisyurutiha, yang terpenuhi syarat-syaratnya itu, akan menjadikan orang itu tidak kembali kepada kemaksiatan, ya, tidak kembali kepada zallah, ya, akan membuat orang itu jauh dari kemaksiatan. Ya, tapi ya bukan mustahil manusia itu terpeleset, ya. Terpeleset itu tidak mustahil, ya. Karena laisa hunaka maksumun ilal anbiya, karena tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Kemudian yang ketiga, istirdha'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haq, yaitu mencari keridhaan, kerelaan dari orang-orang yang bermusuhan dengan kita. Orang-orang yang kita memiliki perselisihan, pertikaian dengan mereka. Istirdha', thalabur ridha, ya, minal khusum, ya, damai. Nah, ya, singkatnya apa? Damai, menjalin perdamaian dengan siapapun, khususnya dengan orang-orang yang memiliki masalah, perselisihan, pertikaian dengan kita. Sampai tidak ada satupun orang yang kita memiliki tanggungan kepada orang itu. Ya. Jadi tanggungan sesama manusia, hak-hak sesama manusia ini harus dilunasi, harus diselesaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahsilu ilmi syariah qadra ma tuaddi bihi awamirullah Ta'ala. Menuntut ilmu syariat yang berhubungan dengan hukum-hukum, ya, berhubungan dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, ya, perkataan, ucapan kita, ya, karena semua perbuatan dan ucapan manusia mukallaf, ya, itu terikat dengan hukum syariat. Bukan hanya perbuatan, bukan hanya ibadah, semuanya ibadah, adat, apa itu, yaitu semuanya ada tuntunan, ada aturannya. Dari syariat, entah itu di bawah peraturan yang wajib ataupun yang halal, yang haram, ataupun di bawah tuntunan yang sunnah, ya. Anjuran-anjuran yang sunnah ataupun yang makruh, semuanya, entah itu perbuatan atau ucapan kita, ya. Ucapan banyak sekali, ya, di bab jual beli, ya, di bab transaksi-transaksi itu muamalat, begitu pula di bab, ya, munakahat, pernikahan-pernikahan, itu banyak sekali ucapan-ucapan yang harus sesuai dengan aturan dan anjuran atau ajaran syariat. Nah, sehingga harus sesuai. Nah, 4 ini adalah modal utama. Minimal orang harus punya 4 ini. Untuk apa? Salik ilallah, ya. Untuk benar-benar dia menjadi seorang yang baru dikatakan apa? Yasluku maslakahum, ya. Benar-benar dia dikatakan orang yang menempuh jalan para ulama, para solihin, para a'immah sebelumnya. Harus punya 4 ini dulu. Nih. Ini wajib. Ya. Nggak punya 4 ini, belum dikatakan apa? Salik. Ya. Orang kok senang belajar akidah, tapi nggak senang belajar hukum syariat. Atau akidah syariatnya beres, tapi tidak benar-benar taubat, nah. Atau akidahnya beres, hukum syariatnya beres,
hubungannya sama Allah beres. Tapi khusum di mana-mana. Lah ini padha wae. Ya. Tidak dinamakan apa salik, harus punya 4 ini. Ya. Sehingga lengkap. Imam Ghazali ya memang beliau adalah seorang ulama yang luar biasa, ya, keilmuannya, kesolehannya lengkap. Imam Ghazali rahimahullah. Nah, yang pertama i'tiqad sahih. Ya, setiap salik itu harus punya i'tiqad yang sahih. Ya. Yaitu i'tiqad meyakini satu-satunya akidah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ini sudah sering kita baca ya di pelajaran-pelajaran akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah yang selalu di setiap generasi menjadi as-sawadul a'zam, menjadi apa? Kelompok yang terbesar, terbanyak orangnya di setiap generasi. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu secara pengertian istilah ya, adalah mereka yang di dalam akidah mengikuti 2 imam. Ya, ini menurut mayoritas ulama. Yang pertama adalah Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur al-Maturidi. Mengikuti 2 imam itu di dalam akidah. Di dalam syariat harus bermadhab. Harus apa? Bermadhab, menganut salah satu madhab dari 4. Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Wis, ini 4 ini. Jadi di dalam syariat mengikuti 4 ini, di dalam akidah mengikuti 2 tadi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ini. Ya, tidak bisa yang lain. Ya, jadi di dalam kewajiban setiap orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu satu-satunya yang sahih. Ya, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah tergolong apa? Akidah yang bid'ah. Nah, kewajibannya 2 itu. Tapi di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada ya yang disebut dengan tarbiyah. Ya, bukan hanya akidah dan syariah, ada juga tarbiyah. Tarbiyah itu kalau bahasa kita ya dibahasakan yang lain adalah tazkiyah. Nah, ini juga memiliki apa? Sanad mereka. Ya, jadi bukan hanya di dalam fikih, syariat, kemudian akidah, ya i'tiqad di dalam akidahnya, tapi juga apa? Memiliki sanad, rantaian sanad di dalam bab apa tadi? Tarbiyah, tazkiyah, yaitu melewati jalurnya para orang-orang sufi. Ya. Yang disebut dengan thariqah, sanad thariqah itu. Itu juga berujung kepada orang-orang yang besar, ya. Tapi kewajibannya yang 2 itu. Cuman lengkap Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga memiliki sanad di selain 2 tadi. Yaitu sanad apa tadi? Tazkiyah, ya. Ada sanad tazkiyah, thariqah fulan macam-macam, thariqah yang mu'tabarah, ya. Yang dianggap, yang memiliki sanad kepada para imamnya atau para mursyidnya. Nah, tidak bisa kita ya kok terus wis anak tak bikin madhab sendiri, paham? Anak bikin apa madhab? Saya memang mau bikin madhab sendiri, mau jadi imam apa? Imam Samudra. Jadi teroris malah ya. Sudah mentok di 4 itu. Aslinya banyak madhab itu kalau di dalam syariat ya. Di dalam akidah munculnya Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi itu generasi abad kedua, ya, tahun 200 sekian Imam Abul Hasan Asy'ari. Dulunya beliau seorang Mu'tazilah, ya. Cuman akhirnya sampai saking beliau itu bermujahadah, berijtihad di dalam mencari kebenaran sampai ketemu titik ini, ya. Membantah ya, para ulama Mu'tazilah di zamannya. Itu Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Loh, berarti mulai zaman sahabat tabi'in enggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya. Nah, terus sahabat dan tabi'in itu bermadzhab apa, berakidah apa? Abul Hasan al-Asy'ari adanya setelah mereka. Ya. Gimana? Ya gampang sekali.
Abul Hasan al-Asy'ari, arba' madzhab, itu tidak memperbaharui syariat. Mereka itu tidak membuat hukum baru, ya, tidak membuat syariat baru, tidak membuat akidah baru. Tamam. Mereka hanya apa? Merapikan apa yang sudah ada di zamannya sahabat dan tabi'in. Ini sangat dekat dengan ahdun nubuwah, sangat dekat dengan zamannya Rasulullah, sehingga tidak perlu untuk sampai seperti itu. Benar-benar dirapikan jadi satu ilmu sendiri. Jadi satu bidang ilmu sendiri, dengan kitab sendiri. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka sangat dekat dengan zaman Nabi. Ya, entah itu generasi sahabat atau para tabi'in. Nah, ya. Juga permasalahan-permasalahan belum muncul. Ya, belum banyak muncul gitu loh. Sehingga tidak perlu dirapikan, dijadikan satu. Nah, itu banyak sekali alasannya. Dan di zaman sahabat itu sibuk mereka apa? Ngurusi jam'ul Quran. Ngumpulkan ayat-ayat Quran. Di zaman tabi'in itu masih ngurusi jam'ul as-sunnah an-nabawiyah, ya, merapikan sunnah nabawiyah. Jadi tidak mereka para a'imah madzhab, para pemimpin mazhab, kemudian imamen di dalam akidah ini, mereka bukan membuat akidah yang baru, ya, bukan membuat syariat yang baru, ya. Jangan terus mengatakan kita langsung ke Quran dan hadis saja, ya. Ada apa ikut imam mazhab? Loh, mereka itu para imam mazhab itu ngikuti Quran hadis. Mereka tidak pernah lepas dari Quran hadis. Nah, terus kenapa kok disebut ahlu sunnah? Kok bukan ahlul Quran aja? Ya. Kok bukan disebut apa ahlul Quran wal jamaah misalkan? Sekalian aja ahlul qahwah. Ahlu sunnah maknanya sunnah nabawiyah, tenang. Sunnah nabawiyah ini sebagian ulama mengartikan kayak gitu. Ada lagi yang mengartikan sunnah di situ adalah torik, yaitu apa? Torik yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Sehingga kenapa kok tidak perlu disebut ahlul Quran? Ya karena dengan sendirinya ketika orang yang berada di ahlu sunnah wal jamaah ini mengikuti imam-imam tersebut, maka dengan sendirinya dia mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi seperti itu. Jadi as-sunnah di situ adalah sunnah nabawiyah. Ada yang mengatakan torik. Sunnah di situ adalah apa? Torik. Ya. Sebagaimana di banyak hadis makna sunnah itu adalah apa? Manhaj. Ya, manhaj atau torik, manhaj nabawiyah. Ya Quran masuk di situ. Nah, yes, jadi seperti itu. Akidah yang sahih, ya. Dan di sepanjang zaman, ketika kita sepanjang zaman ini, sepanjang generasi, itu terbukti memang bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah inilah yang benar-benar aman dan selamat. Ya, benar-benar apa? Aman dan selamat. Ya. Berada di tengah. Berada di tengah. Ahlussunnah wal jamaah itu moderat, ya, selalu di setiap zaman, setiap ini dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam mazhab-mazhab tersebut, itulah yang paling aman dan paling selamat, ya. Tidak belok kanan terus, ya, artinya apa? Wenceng, ya kan. Ngerti? Orang-orang yang tafrid, ya, yang berlebihan. Juga bukan orang-orang yang belok kiri. Belok kiri ini mengentengkan. Orang-orang liberal, ya. Ahlussunnah wal jamaah di tengah. Di setiap zaman itu kayak gitu. Makanya Nabi mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Ya. Wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Di setiap zaman itu selalu ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mengemban ilmu ini, ilmu yang maurus murni dari Nabi Muhammad SAW. Para pengemban ini, para pewaris Nabi, para ulama ini selalu melindungi kemurnian ajaran Nabi SAW dari dari pemahaman ekstrimnya orang-orang yang gulat, ya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, pemahaman ekstrim orang-orang yang gulat. Gulat itu apa?
ekstrim. Ghalin. Wantihalal mubtilin. Ya, kemudian apa namanya? Beloknya atau pemahamannya orang-orang yang mubtilin, orang-orang yang membatalkan syariat, ya. Orang-orang yang mengingkari syariat, mengingkari hukum-hukum tersebut, ya orang-orang yang kepingin bebas, merdeka, tidak terikat sama hukum syariat. Ya, begitu juga menjaga kemurnian ajaran ini dari mana? Dari takwil al-jahilin, dari pemahamannya orang-orang yang jahil. Nah, inilah yang menjadi tugas para pengemban ilmu, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah di setiap zaman. Nah, sampai kapan ulama itu kayak gitu? Sampai kiamat. Ya, hatta ya'tiyallahu bi amri. Ya. Nah, ya. Nah, semoga lah ya kita hidup dengan ahlu sunnah wal jamaah, ya, mati membawa ahlu sunnah wal jamaah, ya, amin ya rabbal